Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Waalaikumsalam. Oh, enggak, Mas. Takutnya suaranya enggak kedengeran. Di sini soalnya apa? Hujan banget. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan membaca kisah Nabi Sulaiman. Ini kayaknya tinggal berapa halaman? Mungkin bisa kita lanjutkan dengan kisah Zakaria setelah ini ya. Maaf, salah, ternyata halaman 193. Oke, 193 ya? Ya, maaf. Enggak apa. Tinggal wadata yaumin ini kan ya Mbak Rin. Kalau Ya. 339 Mbak Nin. 239. 339. Oke. Kalau yang di buku. Oke. Oke. Tinggal di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wadzata yaumin amara Sulaimanu asyayatina wal jinna liyabenua lahu qasran kabiron. Cerita tentang Sulaiman dan Ratu Balkis ya. Senin kemarin kan sudah kita bahas ya. Yang apa? Siapa Ratu Balkisnya kan kaget dengan apa? Singgasananya pindah ya. Pindah ke Nabi Sulaiman, habis itu terus dibuatkan ada air kaca, di bawahnya ada air, terus dia ngangkat ngangkat pakaiannya gitu ya. Nah, kemarin sampai sana. Nah, sekarang ini ke episode baru tentang cerita Nabi Sulaiman, sudah mendekati wafatnya ya. Wadata yaumin amara Sulaimanu asyayatina wal jinna liyabnuwa lahu qasran kabiran. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada syaitan dan jin untuk membangun baginya, membangun untuk Nabi Sulaiman ya, qasran kabiron, yaitu istana yang besar. Fahadaru jami'an. Nah, setan dan jin ini pada hadir ya. Wa bada'u fil bina, kemudian memulai untuk membangun. Wa jalasa Sulaimanu ala kursiyihi. Nah, kemudian Sulaiman ini duduk di atas kursinya. Wastanada ala asahu yuraqibuhum wa da'a rabbah. Istanada itu bersandar. Nah, Nabi Sulaiman ini bersandar di atas tongkatnya untuk mengamati mereka. Mengamati pekerjaan setan dan jin ini tadi ya. Kemudian berdoalah Nabi Sulaiman kepada Allah, Allahumma ini fi'il amr kayaknya, amma ya ammu kan ya, ammi alal jinni mauti hatta ta'lamal insu annal jinna la ya'lamunal ghaib. Alal jinni mauti hatta ta'lamal insu annal jinna. Mungkin ini Nabi Sulaiman itu berdoa agar kematiannya itu tidak diketahui oleh jin ataupun manusia gitu. Yang ami ini saya agak kurang paham kata dasarnya ya. Ami alal jinni mauti, atau kalau misalnya mengumumkan gitu, atau kita skip dulu ya untuk arti ininya ya. Pada prinsipnya jin dan manusia itu nggak ngerti gitu kematian Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan berdiri ya, dengan jadi dikisahkan, saya kapan pernah baca itu, Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan sedang di mihrab ya, sedang di tempat peribadatannya itu, lalu berdiri di atas tongkat.
dan meninggal itu nggak ada yang tahu kecuali ada rayap yang memakan tongkatnya, baru diketahui. Jadi karena nggak ada bau gitu loh. Jadi Nabi Sulaiman itu meninggal nggak ada bau, nggak ada kelihatan gitu. Kalau misalnya naudzubillah, kalau manusia kan mungkin ya ada makhluk-makhluk apa yang ini, atau paling tidak dari baunya kan. Nah itu kalau Nabi Sulaiman karena tidak ada tanda-tanda sehingga nggak ada yang mengetahui. Mungkin bisa dicek di surat Saba ayat 14. Itu dalil tentang kematian Nabi Sulaiman di atas tongkatnya itu. Allah ami alil jinni mauti hatta ta'lamal insu annal jinna la ya'lamunal ghaiba. Jadi sebetulnya jin itu juga, padahal jin itu kan sudah teman akrabnya ya Nabi Sulaiman kan, tapi itu pun tidak mengetahui itu kematian Nabi Sulaiman. Tsumma jalasa yuraqibu syayatina wal jinna wa hum yabnuna wa kullama nadharu ilaihi wajaduhu yanduru ilaihim wa yuraqibuhum. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini masih selalu kalau misalnya kayak mandor gitu mungkin ya, ngamati mandor bangunan gitu kan. Jadi melihat gimana jin itu tadi dan setan-setan itu membangun atau mendirikan bangunan untuk Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini mengawasi yuraqibus syayatin wal jinna wa hum yabnun. Di saat jin dan setan-setan ini membangun, Nabi Sulaiman ini mengamati mereka. Wa kullama nadharu ilaihi, nah setiap kali jin dan setan ini tadi melihat pada Nabi Sulaiman, wajaduhu yanduru ilaihi wa yuraqibuhum. Jadi mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman ini sebetulnya mengamati pekerjaan mereka. Wahum ya'maluna wa yastahiduna fil bina. Nah, karena diawasi oleh bos gitu kan, oleh mandor, akhirnya kan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan itu. Yastahidun fil bina, ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan pembangunan itu tadi. Walau ta'lamul jinnu walam ta'lam al jinnu annallaha qad tawaffa Sulaimana. Nah, jin itu nggak mengetahui kalau Allah sudah mewafatkan Sulaiman. Wahwa mustanidun ala asohu. Dan Nabi Sulaiman ini bersandar di atas tongkatnya illa ba'daan akalat al-ardotu. Artinya hasratun doroh. Jadi datang melangkah. Kecil. Itu Bapak Nafi kalau sempat bukakan surat Saba ayat 14. Ada yang bantu baca dan artinya mungkin ya. Falamma qadha alaihil mautu, gitu kalau tidak salah bunyi ayatnya itu tentang Sulaiman. Oke. Nah, bahwa mustanidun dan dia bersandar ala aswahu di atas tongkatnya illa ba'daan akalat al-ardoh. Ardoh itu tadi binatang rayap gitu ya. Rayap binatang kecil. Akalat ardotu aswa Sulaimana, sampai ada rayap yang makan tongkatnya Sulaiman. Fawaqa'at al-aso, fawaqa'a Sulaimanu alal abdi. Nah, baru ketika dimakan rayap, lalu rapuh kan ininya ya, tongkatnya itu. Tiba-tiba kan ya namanya dimakan rayap kan, jadi terus terjatuh gitu. Nah, baru terus Nabi Sulaimannya juga terjatuh di atas tanah. Fa'alimu bimautihi. Baru setelah itu setan dan jin tadi mengetahui kematian Nabi Sulaiman. Wa aliman nasu jami'an waqtaha. Nah, manusia juga baru semuanya mengetahui. Annahu la ya'lamul ghaiba illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Wa annal jinna la yanfa'una wa la yadurrun. Jadi jin sekalipun itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madorot. Jadi kematian Allah yang menentukan, jin sekalipun juga tidak bisa kemudian mendatangkan manfaat. Maksudnya untuk menjadikan Nabi Sulaiman hidup kembali gitu kan? Atau ketika Nabi Sulaiman mau meminta diwafatkan, meminta kepada jin juga jin nggak bisa gitu. Maka di sini dikatakan wa annal jinna la yanfa'una wa la yadurrun. Jadi jin ini tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan
bahaya. Wa hazinal jami'u ala mauti Sulaiman al-Hakim. Nah, jadi keseluruhan manusia bersedih atas kematian Sulaiman yang bijaksana, alladzi hakamahum khamsina sana. Yang mana Nabi Sulaiman ini ya menjadi hakim ya, apa ya, memerintah gitu mereka manusia selama 50 tahun bil adli, dengan adil, duna an yadlimahum, tanpa menganiaya mereka. Jadi awal-awal kan kita sudah baca ya cerita gimana ketika Nabi Dawud menyelesaikan masalah ya terkait dengan penggembala kambing gitu kan waktu itu ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman ini begitu bijaksananya dalam memberikan keputusan gitu. Nah, jadi dari sini selesai cerita tentang Nabi Sulaiman. Jadi ahdaful qissah, ahdaf itu adalah tujuan ya, atau moral message-nya dari kisah ini ya. Yang pertama, qudratullahi ta'ala ala kulli syai'in fi hadzal wujud hattal jin warriyah. Jadi kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu ya, sehingga jin dan angin pun bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ridhollahi ta'ala an ibadihil mu'minin. Jadi Allah itu ridho atas orang-orang yang beriman seperti pada Sulaiman alaihissalam. Syukrullahi ta'ala fi kulli lahdah wa adamu nisyani syukrihi fi ayyi waqtin. Jadi Nabi Sulaiman ini disebutkan abdan syakuro, orang yang selalu bersyukur di setiap waktu dan tidak pernah lupa untuk mensyukuri nikmat Allah di setiap masa. Ad-da'watu ilallahi ta'ala wal bahthu an ashabil ma'siyah li hidayatihim. Ya, dakwah menyeru kepada Allah, wal bahthu an ashabil ma'siyah. Kemudian juga mencari orang-orang yang berbuat maksiat untuk diarahkan kepada hidayah Allah. La ya'lamul ghaiba illallah ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. La yaqdiru 'alan naf'i wadh-dharri illallah ta'ala. Jadi tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maupun bahaya kecuali Allah Ta'ala. Baik, sampai sini sekarang kita lanjutkan ke kisah Zakaria dan Yahya. Ini bapak dan anak juga. Jadi kalau kita membaca sejarah kisah para nabi, itu sekaligus kita membayangkan timeline mereka ya, bahwa antara satu nabi dengan nabi yang lain itu ada yang jaraknya sangat dekat ya. Saya sudah pernah sampaikan kayaknya di beberapa kelas ya. Misalnya ada kakek dengan anak, kemudian dengan cucu ya. Misalnya Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak, Ismail ya. Nanti Ishaknya punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, berarti ini generasinya berdekatan ya kan? Nah, generasinya berdekatan. Misalnya mereka itu usianya panjang sekalipun, tapi kan masanya masih berdekatan gitu. Nah, tapi kalau termasuk misalnya Nabi Dawud dan Sulaiman, jadi ayah dan anak. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu juga bapak dan anak. Nah, ketika sampai ke Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, itulah yang panjang sekali ya. Kita tahu dari sejarah Nabi Muhammad itu lahir tahun 570 Masehi. Nah, patokan Masehi itu kan di zaman Nabi Isa. Ya kan? Nah, maka disebut Al-Masih. Nabi Isa itu disebut Isa Al-Masih. Nah, jadi selama 500 tahun, 570 tahun lebih baru ada Nabi. Gitu. Tapi kalau kayak Dawud dan Sulaiman, Zakaria dan Yahya, itu karena bapak dan anak, maka periode kenabiannya itu tidak Nabi Sulaiman itu yang paling ringan ujiannya. Oh alam ya.
Karena kan kalau kita melihat Quran, membaca Quran itu kan sebetulnya ujian kenikmatan dan ujian kesengsaraan ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji pada kalian itu kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Jadi mungkin kalau kita melihat di antara para nabi ya, Nabi Sulaiman itu banyak enaknya kan gitu ya, karena udah nabi, terus juga raja, terus juga kaya gitu kan. Tapi ya apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan gitu ya, wallahu a'lam. Karena kalau kembali pada cerita tentang ulul azmi ya, memang yang paling berat cobaan itu ya 5 nabi itu. Jadi Nabi Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, dan Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi, tapi begini sih, sebetulnya dari semua Nabi itu saya sering katakan ya, itu sebetulnya bisa kita refleksikan dalam perjalanan sejarah para Nabi itu prototipe kehidupan manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin berpikir tidak hanya sekedar Nabi itu Allah berikan wahyu ya untuk menyampaikan ajarannya itu kepada manusia, tetapi perjalanan hidup mereka itu juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa para nabi ini loh dulu juga mengalami saya sampai pernah itu membuat catatan-catatan ringan itu ya, meskipun tidak dalam bentuk refleksi yang yang mendalam begitu, tapi saya coba buat yang ada dengan para, coba saya cari catatan ini. Saya lupa naruh di mana catatan itu. Tetapi begini, misalnya dari Nabi Adam ya, Nabi Adam itu kan masih awal mula kehidupan manusia ya, terlepas nanti Nabi Adam itu ada berapa ratus tahun setelah adanya alam raya. Nah itu nanti kita kaji lagi ya. Tapi yang jelas kan kehidupan manusia dimulai dari Nabi Adam. Nah kemudian Nabi Adam setelah itu lahirlah anak cucunya ya. Misalnya ada sering kita mendengar ada cerita Qabil Habil, terjadi pembunuhan. Itu kan berarti menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini ada loh. Orang itu manusia ketika diciptakan oleh Allah dengan akal, tapi juga dengan nafsu gitu. Sehingga kapan itu saya pernah ada pertanyaan dari seorang jamaah pengajian itu, Bu, konon ya ujian manusia itu kan harta, kemudian tahta dan wanita itu memang sudah sejak zaman dulu gitu. Ya saya bilang kalau kita belajar sejarah perjalanan para nabi itu sebetulnya mengajarkan kepada kita yaitu perjalanan hidup manusia gitu. Jadi manusia ini Allah berikan akal yang itu membedakan dengan hewan ya. Allah berikan kita nafsu yang membedakan dengan malaikat yang tidak punya nafsu. Sehingga kerjaan malaikat itu kan cuma bertasbih, memuji Allah. Apa yang Allah perintahkan itu ya dilakukan gitu kan. Tapi kemudian juga ada setan yang kerjaannya memang untuk menggelincirkan manusia. Nah, jadi Allah anugerahkan manusia ini diberikan akal supaya dengan akalnya itu bisa berpikir mana yang baik dan yang buruk, tetapi juga Allah berikan nafsu. Sehingga dengan itu ya ada yang terperdaya oleh setan, kemudian juga melakukan kemaksiatan tidak seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah tanpa pernah melakukan maksiat. Sehingga di seri buku yang lain ini yang judulnya Qososul Quran itu ada cerita tentang Harut Marut ya. Malaikat yang dia komplain kira-kira begitu dengan tingkah laku manusia gitu. Raja Harut Marut itu. Karena merasa ini manusia kok suka
buat kerusakan di bumi, suka berkelahi, suka ini kan. Seperti di surat Al-Baqarah 30 itu kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah akan menciptakan manusia, kemudian ya apa bisa dikatakan nego gitu kepada malaikat, kemudian malaikatnya bilang apa? Ata di'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjaannya membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Tapi kemudian Allah mengatakan, a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tapi dari cerita Nabi Adam itu mengajarkan kita bahwa di zaman segitu itu sudah ada orang hasud, orang iri, ya kan? Dan apa ya? Kalau kapan tuh saya menyampaikan materi itu ada anaknya tuh, oh, jadi di saat itu sudah ada rebutan perempuan cantik gitu. Kan diceritanya kan gitu toh, Qabil dan Habil itu kan rebutannya kan karena Habil ini lebih cantik gitu. Jadi Labuda, Qabil Habil. Jadi yang punyanya Qabil itu si namanya Ikrimah, kemudian yang Habil ini dengan Labuda. Nah, ketika mau dinikahkan silang nggak mau. Nah, ini itu tadi perjalanan hidup manusia itu diantaranya ada apa namanya peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, kemudian masuk ke Nabi Idris. Misalnya Nabi Idris itu kan awal mula yang bisa merangkai kata dan menjahit pakaian, kan begitu. Nah, itu kalau kita renungkan berarti ya di zaman itu Allah memberikan gambaran kepada manusia bahwa kehidupan manusia ini tidak terlepas dari kebutuhan sandang dan komunikasi gitu. Jadi kalau Nabi Adam itu kan masih mengenalkan kata-kata. Kan di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan disebutkan ketika apa itu anbihum biasmaihim falama ambahum biasmaihim qol alam aku lakum ini alamu dan seterusnya itu. Jadi diberi tahu tentang nama-nama benda. Maka kalau baca di buku nggak tahu yang ini atau yang satu lagi itu cerita Nabi Adam itu juga begitu. Jadi bagaimana dulu ketika Nabi Adam turun dari surga, ya, kemudian merasakan banyak hal yang tidak dirasakan ketika di surga. Misalnya merasakan lapar. Di surga nggak merasa lapar. Jadi ketika merasakan lapar itu Nabi Adam itu shock juga. Apa? Ini apa ya? Kok ada rasa-rasa kayak gini gitu. Misalnya perutnya itu di buku yang satu lagi kayaknya, yang Qososul Anbiya, Qososul Quran. Nah itu jadi Nabi Adam tuh bertanya, ini apa ya malaikat? Kok ada rasa-rasa begini di perut saya gitu? Oh itu namanya lapar. Nah kalau lapar terus apa yang harus saya lakukan? Nah kemudian malaikat mengatakan, kamu kalau lapar harus makan, tapi sebelum makan itu harus ada banyak hal yang kamu lakukan. Misalnya harus menanam biji dulu gitu. Nah jadi menanam biji. Setelah menanam biji, terus gimana? Tunggu dulu sampai bijinya itu tumbuh. Sampai kemudian berbuah. Sampai kemudian dari buahnya itu misalnya nanti bentuk biji lagi atau misalnya biji gandum gitu. Nah, itu nanti harus kamu olah dulu. Setelah kamu olah begini-begini, nah mengolahnya dengan apa? Mengolahnya itu dengan api. Bagaimana cara membuat api? Cara membuat api itu adalah dengan menggesekkan 2 batu misalnya. Dan lain sebagainya, prosesnya panjang. Nah, baru kemudian ada yang bilang, wah ternyata rumit juga ya untuk hanya sekedar untuk bisa menghilangkan rasa lapar dalam perut Adam itu ternyata banyak hal yang harus dilakukan. Nah, jadi itulah awal kehidupan manusia. Masih kebutuhannya pada pangan dan nama-nama benda. Kemudian ketika Idris itu mulai dirangkai kata per kata menjadi kalimat, ya, karena Nabi Idris kan yang mengajarkan menulis, ya, membaca dan menulis. Kemudian setelah itu Nabi Idris juga yang bisa menjahit pakaian. Nah, itu berarti kebutuhan manusia itu tadi setelah kebutuhan pangan, ya, kemudian ada kebutuhan sandang dan kebutuhan komunikasi, informasi, supaya bisa
bicara dengan orang lain gitu. Jadi bisa lewat tulis, bisa lewat lisan kan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu Allah ajarkan apa? Oh, Allah ajarkan untuk membuat perahu. Nah, berarti itu bagian dari kebutuhan manusia adalah alat transportasi. Ya, padahal waktu itu ya, transportasinya dengan kayu itu ya, dengan kayu. Terus menjadilah apa namanya perahu. Kemudian Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi Hud itu kan apa? Yang di surat Asy-Syu'ara yang Ibu juga sudah menghafal itu. Atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Jadi sudah mulai membuat bangunan di atas dataran tinggi, ya kan? Kemudian membuat benteng-benteng. Nah, berarti itu arsitektur, ya. Jadi setelah kebutuhan transportasi, kebutuhan bangunan, gitu. Kebutuhan papan. Kemudian setelah itu Solih. Solih ini lalu apa? Unta kan ikonnya. Nah, berarti itu manusia itu setelah terpenuhi sandang, pangan, papan, berkomunikasi dengan orang lain, maka dia akan membutuhkan hewan ternak misalnya. Kalau bahasa Jawanya itu ingon-ingon, ya butuh pet gitu. Nah, misalnya gitu ya. Itu sampai ke Nabi Soleh, Soleh Ibrahim. Nah, Ibrahim ini kebutuhan spiritual dan intelektual manusia. Makanya itu ada dalam istilah sosiologi, ada Abraham Maslow atau apa itu kan pernah membuat piramid kebutuhan manusia itu kan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi, maka kan nanti kebutuhan manusia itu meningkat pada kebutuhan intelektualitas, kebutuhan eksistensi, kebutuhan, nah begitu. Jadi itu gambaran dari profil perjalanan sejarah para nabi itu juga sudah menggambarkan begitu. Jadi ketika pangan, papan, sandang, komunikasi, transportasi, hewan ternak terpenuhi, maka orang juga, oh saya ini udah punya semua. Jadi sekarang kebutuhan spiritualitas dan intelektualitas. Nah, maka di sini dikisahkan Nabi Ibrahim itu kan yang bapak semua agama kan disebutkan di situ. Jadi kebutuhan manusia pada spiritual. Nah, di situ Nabi Ibrahim gimana ceritanya ketika mencari Tuhan? Jadi dari apa? Bintang dikira Tuhan, bulan dikira Tuhan, matahari dikira Tuhan, dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita mau merefleksikan agak dalam dari perjalanan sejarah para nabi itu. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim, nah kemudian itu ada ujian, ya. Jadi di samping Allah berikan kebutuhan manusia itu, dalam hidup manusia ini juga akan ada selalu ujian. Kalau tadi Bu Gus nanya apakah Nabi Sulaiman itu ujian yang paling ringan, ya mungkin kayaknya yang paling enak emang Nabi Sulaiman. Karena setelah Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim kan juga mengalami ujian anak, ya. Ujian anak Nabi Ismail harus dikorbankan. Kemudian setelah itu Ismail, Ishak, Yakub, ya. Nah, Nabi Yakub itu ujian juga, apa misalnya ya anak juga Yusuf kan gimana itu sampai Nabi Yakub buta karena memikirkan Yusuf anak kesayangannya. Di apa namanya nggak pulang-pulang ketika diajak sama saudara-saudaranya. Nah, setelah itu Nabi Ayub malah ujian sakit, kan Yakub, Yusuf, Ayub. Dan setelah itu Nabi Musa misalnya, ya Nabi Musa itu ya nanti kehidupannya kalau di Quran kan yang cukup banyak ya cerita tentang Nabi Musa. Ya di situ mungkin ada intrik-intrik dengan penguasa dan lain sebagainya, itu Musa, Harun, Zulkifli. Nah kemudian ya Nabi Daud, Sulaiman itu tadi kalau kita baca dari ceritanya kan kenapa Nabi Daud dan pada Nabi Sulaiman ini dalam satu sosok itu Allah karuniakan apa namanya kedudukan sebagai nabi dan raja, karena ketika Nabi Musa meninggal kemudian dilanjutkan oleh Nabi Samuel itu kan ada permintaan dari Bani Israel untuk dikirim, diutus pada mereka raja bukan nabi. Nah di situ Nabi Samuel sudah memberikan
pengarahan kira-kira begitu ya kepada Bani Israel. Kalau yang Allah utus itu adalah nabi, maka dia ini mengajak kepada ajaran tauhid kepada Allah. Tapi kalau raja itu kan rata-rata mereka hegemonik kira-kira begitu ya bahasanya. Jadi sukanya itu menganiaya rakyatnya. Coba ada cerita Namrud, cerita Fir'aun. Nanti ada raja-raja di Bani Israel itu ada nama Raja Dunuas, kemudian Raja Jalut. Itu kan profil-profil raja yang sukanya menindas kaumnya gitu. Maka Nabi Samuel waktu Bani Israel meminta dikirimkan raja pada mereka, Nabi Samuel sudah memberikan pengarahan. Kok kalian ini mintanya raja? Kalau raja itu pasti menindas rakyatnya. Gitu. Nah, tapi akhirnya itulah kemudian Allah memberikan Nabi Daud, ya mengutus Nabi Daud itu pada satu sosok yang terdapat dua kedudukan pada dirinya sebagai nabi dan juga sebagai raja. Nah, dengan kekuasaan kenabian dan kekuasaan kerajaan ini dijadikan untuk mengayomi rakyatnya. Kan ini profil raja dan nabi yang adil dan bijaksana. Tidak seperti raja-raja yang kafir gitu kan, raja-raja yang tidak mengajarkan tauhid. Nah, kira-kira begitu Bu Us itu apa untuk tambahannya sebelum kita masuk ke Nabi Zakaria. Oke, masih ada waktu sekitar 20 menitan. Saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Zakaria wa Yahya alaihi wassalam. Jadi ini bapak dan anak sebagai nabi. Dakhala Syekhul Kabiru Zakaria mihrabahu. Fawajadal fatatu at-tahiratu Maryam tata'abbadu lillahi wa tusalli fi ikhlasin syadidin. Itu fatata atau fatatu ya? Kalau di buku saya kok fatatu ya, tapi kayaknya mestinya fawajadat. Kalau fatatu. Di buku halaman berapa ya ini? Gimana, Mbak? Di buku halaman 345, Mbak. 345 kalau di buku, ya. Oke. Dakhala Syekhul Kabiru Zakaria mihrabahu. Jadi seorang yang tua renta bernama Zakaria sedang masuk ke mihrabnya, tempat peribadatannya. Fawajada al-fatata at-tahirata. Kalau ini membaca fawajada kembalinya ke Syekhul Kabir, maka fatah dan tohiroh ini adalah objek atau maf'ul bih. Ya. Nah, dia mendapati seorang pemuda yang suci, pemudi yang suci bernama Maryam, tata'abbadu lillah, menyembah Allah wa tusolli fi ikhlasin syadidin, dan sedang sholat dalam kepasrahan yang sangat gitu ya. Pokoknya sedang khusyuk sholat kira-kira. Teacher, kalau ini tata abadu itu dia beribadah. Oh gitu. Ini wazannya apa nih? Wazannya tafa'ala ya tafa'al. Oh iya. Ya. Jadi ini kalau ada tafa'ala itu berarti apa ya, teacher? Artinya tuh ya mungkin bisa kayak bersungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh ya. Nah, biasanya kalau ada tambahan tasydid atau tambahan itu bisa berulang-ulang atau melakukannya itu tidak hanya sekedar melakukan tetapi dengan kesungguhan gitu. Ya, jadi ini Maryam ini sedang beribadah kepada Allah dan sholat dengan kepasrahan yang sangat gitu. Wahhiya ad-dumu'u tajri ala khaddai Maryama. Nah, tiba-tiba air matanya itu mengalir dari kedua pipi Maryam. Wahya tad'u rabbaha, dia berdoa kepada Tuhannya fi mihrabi Zakaria nabiyillahi ila bani Israil. Dia berdoa kepada Tuhannya di mihrabnya Zakaria, yaitu Nabi Allah kepada Bani Israel. Memang Bani Israel ini kan karena panjang ya keturunannya, sehingga nabinya itu dari Nabi Musa sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini semua
nabinya Bani Israel. Nanti kalau kapan itu kan kita membahas kite-kite internasional sudah pernah ya disampaikan kayak peta atau apa istilahnya, graf kayak diagramnya para nabi itu loh, para nabinya Bani Israel. Nanti coba dicek lagi kalau masih nyimpan itunya. Kalau enggak nanti bisa saya kirim lagi. Nah, jadi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, ini semua adalah nabinya Bani Israel. Nah, kalau kita mengulas lebih dalam ceritanya Zakaria dan Maryam, ini kan Maryam ini bapaknya bernama Imron, ya, ibunya bernama Hannah. Kemudian Hannah ini punya adik bernama Isya, atau ada yang menyebut Elizabeth itu. Itu adik perempuannya. Jadi kakak adik ini sama-sama perempuan ya. Nah, kemudian Elizabeth atau Isya ini adalah istri dari Zakaria. Maka Zakaria ini adalah paman dari Maryam. Ya, karena ibunya Maryam dan istrinya Zakaria itu kakak adik gitu. Nah, tapi nanti mungkin akan ada cerita tersendiri ya tentang siapa itu Imron, ya Imron. Maka sampai disebutkan menjadi salah satu nama surat, ya surat Ali Imron. Nah, di situ karena Imron ini memang bukan nabi, orang soleh, tetapi keturunannya ini banyak menjadi nabi, ya. Jadi Imron punya anak Maryam, ya. Maryam ini anaknya bernama Isa, nabi, ya. Kemudian pamannya Zakaria, nabi. Yahya, Yahya ini berarti sepupunya, ya, sepupunya Maryam, itu juga nabi. Nah, ini dipersingkatlah cerita ini, ya, tentang silsilah keturunan Zakaria ini, ya. Tapi ini langsung masuk pada suatu hari Zakaria sedang masuk ke mihrab, kemudian mendapati ada seorang pemudi suci yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kemudian sholat dengan sangat khusyuk. Nah, tiba-tiba air mata menetes di kedua pipinya Maryam. Dia sedang berdoa kepada Allah. Berdoanya itu apa? Di mihrabnya Zakaria tadi, yaitu pamannya. Waro'a Zakaria fakihatan indaha fi ghairi awaniha. Nah, tiba-tiba Zakaria ini melihat ada buah di samping Maryam, padahal buah itu tidak sedang musimnya. Waro'a Zakaria fakihatan, Zakaria melihat buah indaha di sampingnya Maryam fi ghairi awaniha. Awan itu artinya musim, ya, atau waktu. Jadi mungkin nggak musim, misalnya sekarang kan nggak musim rambutan ya. Terus kok ada rambutan, nggak musimnya apa, kok ada gitu. Nah, fata'ajjaba wa qalalah. Jadi Zakaria ini takjub ya, heran. Kok bisa ini kan nggak musim buah ini, tapi kok bisa ada di depannya Maryam. Kemudian pamannya tadi, Zakaria tadi bertanya kepada Maryam, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu mendapati ini? Qalat. Lalu Maryam menjawab, huwa min indillah. Dia ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa diduga gitu. Ya tanpa disangka, ya kan, kalau kita nyangkanya buah itu akan ada pas di musimnya. Tapi kan karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tanpa musimnya pun bisa Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Wa fakkara Zakaria fi kalimati Maryam. Nah, ungkapan Maryam, sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki bighairi hisab tadi, itu membuat Zakaria termenung, berpikir dengan kalimatnya Maryam itu tadi. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi terngiang-ngiang gitu kayaknya sama Zakaria ya. Ada ungkapan innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi
Isa. Lalu kemudian Zakaria akhirnya berkata, limadza la yad'u rabbahu likai yu'tihi waladan. Kenapa aku tidak berdoa kepada Allah untuk memberiku anak? Ya, karena baik Zakaria dengan Isya atau Elizabeth, dan juga Hannah, ibunya Maryam dengan Imron, itu mengalami hal yang serupa. Jadi lama tidak memiliki anak. Gitu. Nah, ketika Hannah dan Imron ya lama tidak punya anak, kemudian kalau dikisahkan di beberapa buku itu kan pernah ibunya Maryam yaitu Hannah itu sedang berjalan-jalan, kemudian melihat ada sekumpulan burung, di situ ada induknya, lalu induk burung tadi menyuapi makanan ke anak-anaknya. Nah, di situ terbersit dalam hati Bu Hannah, ibunya Maryam itu, ya Allah gimana ya rasanya kalau punya anak gitu, bisa mengasihi, bisa memberi makan, menyuapi seperti burung itu gitu. Nah, di beberapa kisah itu diceritakan begitu. Akhirnya dengan izin Allah lama-lama terus Hannah mengandung ya, kemudian punya anak ya Maryam itu. Nah, ada beberapa perbedaan riwayat ya, ada yang mengatakan ketika Maryam itu masih dalam kandungan beberapa bulan, kemudian Imron meninggal. Ada yang mengatakan setelah Maryam lahir baru Imron meninggal. Tapi intinya tidak lama ya setelah itu Imron meninggal. Jadi kemudian Hannah, ibunya Maryam ini bingung bagaimana mengasuhnya. Sementara Hannah itu juga sudah pernah bernazar kalau aku punya anak maka akan aku letakkan di tempat peribadatan, begitu kan? Nah, karena dalam pikirannya waktu itu anaknya laki-laki, tapi ternyata anaknya perempuan, yaitu Maryam. Nah, tapi karena sudah bernazar, maka tetaplah dilakukan itu, dilaksanakan. Nah, dari situ juga ada pesan moral bahwa bisa jadi ya doa kita, itu kan Ibu Hannah kan berdoa ya, minta anak, terus bernazar nanti anaknya mau diletakkan di Baitul Maqdis. Tapi ternyata anaknya laki-laki. Ini kan tapi anaknya tidak laki-laki, maksudnya anaknya perempuan. Ini juga ada pesan moral di situ bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu kalau dulu Ustadz saya itu pernah bilang sebetulnya tidak ada doa yang tidak diijabah sama Allah. Jadi setiap doa kita itu pasti Allah ijabah. Cuman cara Allah mengijabah itu yang berbeda-beda. Ada yang langsung persis seperti permintaan kita. Itu. Jadi takjilan istilahnya. Jadi kalau kita mau takjil itu kan kalau bahasa Indonesia itu kan artinya berbuka. Padahal takjilan itu kalau bahasa Arab itu artinya segera. Pakai ain, ya. Jadi Allah kabulkan tidak perlu menunggu lama dan sesuai gitu. Ada nggak misalnya kita pernah minta sama Allah, betul banget yang saya minta tuh. Nah, Allah ngijabahnya nggak lama-lama terus persis dengan permintaan kita. Nah, itu takjilan. Yang kedua ada dengan takjilan. Nah, bedanya ain dan alif ya atau hamzah. Kalau takjilan itu segera, kalau takjilan itu masih menunggu waktu lah gitu. Oh, mungkin bukan sekarang saatnya kita mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Ya Allah masih menunda dulu. Tunggu dulu, nanti akan ada waktunya. Nah, misalnya ya lama enggak punya putra atau ingin apa Allah enggak segera kabulkan gitu. Nah, itu karena masih menunggu waktu yang tepat Allah untuk mengijabah doa itu. Nah, itu takjilan. Yang ketiga itu dengan tabdilan, diganti gitu. Jadi kita mintanya ini gitu sama Allah nggak dikasih seperti yang kita minta, tetapi Allah memberi ganti yang itu tentu lebih baik di mata Allah untuk kita gitu. Nah, cerita dari Hannah itu tadi Allah ijabah dengan segera, tetapi tidak sesuai, belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Hannah. Tetapi rahasianya apa? Allah tunda pemberian itu sampai kemudian Maryam melahirkan anak bernama Isa.
Nah, pengabulan doanya memang tidak persis sesuai dengan yang diminta oleh Hannah saat itu, tetapi Allah menunda itu justru Allah memberikan lebih baik. Nah, ternyata Nabi Isa bukan hanya sekedar untuk dititipkan di tempat peribadatan untuk menjadi mungkin kayak jadi takmir masjid atau apa gitu kan. Kira-kira doanya Ibu Hannah itu awalnya mintanya gitu aja. Jadi nanti kalau saya punya anak ini saya titipkan di masjid supaya jadi takmir masjid. Nah, kira-kira begitu. Nah, tetapi dengan Allah menunda permintaannya itu Allah berikannya lebih baik. Kan malah menjadi nabi, utusan Allah. Nah, jadi itu pesan moralnya di situ. Oke, sampai mana tadi? Itu Maryam dan nah begitu juga ketika Maryam itu tadi ya, akhirnya Hana punya anak Maryam, kemudian Maryam ditinggal wafat oleh ayahnya, akhirnya harus gimana? Tetap dititipkan ke pamannya, yaitu Nabi Zakaria itu tadi, dan dibuatkan tempat di mihrab, dibuat ada tempatnya sendiri gitu, dan dikunci mungkin yaitu sama Nabi Zakaria, tidak ada yang bisa bawa kuncinya kecuali Nabi Zakaria. Jadi kalau misalnya makanan dari Maryam itu tadi, makanan yang ada di hadapan Maryam itu, ya benar-benar memang sesuatu yang menakjubkan karena tidak ada yang bisa masuk ke mihrab kecuali Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria masuk ke situ, kenapa tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan yang tidak musimnya? Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana kamu dapat buah-buah ini? Maryam menjawab, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa diduga. Nah, bicara soal bighairi hisab, ini saja kalau kita masuk ke tafsir, itu ada beberapa makna. Jadi hisab itu bisa tanpa hitungan, bisa tanpa dugaan, bisa tanpa bisa diprediksi, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian tadi dari kalimat itu, Zakaria merenung. Nah, kalau begitu, kenapa aku tidak berdoa kepada Allah, meminta diberi anak? Nah, karena di situ disebutkan, walakin kaifa wa huwa qad balagha tsamanina min umrihi. Terbersit dalam pikiran Nabi Zakaria, tetapi juga dikembalikan lagi dalam batinnya. Tapi gimana ya, umurku kan sudah 80 tahun. Apa memungkinkan? Gitu. Innallaha alladzi a'ta Maryam al-faqihata fi ghairi anwaiha. Tetapi kemudian Nabi Zakaria berpikir lagi, tapi kan itu ada buah nggak pada musimnya. Berarti meskipun umurku sudah 80 tahun, kalau aku meminta sungguh-sungguh sama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itu kan seakan-akan nggak mungkin, udah 80 tahun, istrinya mandul, masa aku mau minta anak ke Allah gitu kan. Tapi ya itu tadi, Nabi Zakaria berpikir lagi, itu buah bisa ada bukan di musimnya. Nah, nanti cerita tentang Zakaria ini bisa ibu-ibu buka di sepanjang surat Maryam itu. Kaf ya ain dari ayat 1 ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idzanada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Di ayat berikutnya itu disebutkan wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Jadi bisa dikatakan itu ada diplomasi di situ. Ya Allah, tulangku ini sudah ringkih, rambutku ini sudah beruban, tetapi aku ini menginginkan, ya Allah, aku ini ingin punya anak untuk mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Nanti silakan kalau sempat ditadaburi surat Maryam ayat 1 dan seterusnya. Itu cerita tentang Zakaria ketika berdoa kepada Allah meminta diberi anak. Qadirun ala i'ta'ihi al-walada huwa wa zaujatahu al-akhir allati la talid. Jadi kata Nabi Zakaria, umurku sudah 80, terus istriku mandul, nggak bisa melahirkan, terus gimana ya? Gitu. Faqad ma'alaihi illa du'a. Jadi Nabi Zakaria, tapi ini akan bisa Allah kabulkan dengan doa. Wa dakhala mihrabahu. Lalu dia masuk ke mihrab, wanhamaka fi sholati. Wanhamaka itu ya penuh kekhusyuan gitu ya dalam sholatnya. Yaqulu ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, kalau dalam Qur'annya kan idnada rabbahu nidaan khafiyah. Berdoanya itu dengan suara merintih, lembut dengan suara yang lembut ya, memohon kepada Allah.
Faka'annama sami'a sautan yunadihi labbaik labbaik labbaik. Jadi ketika Zakaria berdoa dengan merintih, dengan suara lirih ya, dengan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, itu seakan-akan ada jawaban labbaik labbaik labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Zakaria. Aku datang memenuhi permintaanmu ya Zakaria. Aku datang untuk menjawab doamu ya Zakaria. Kira-kira begitu. Fartahat nafsuhu. Kemudian irtaha itu menjadi tenang, ya, jiwanya tenang. Wa ahassa bin nuri fi qalbihi. Jadi seakan ada cahaya dalam hatinya Nabi Zakaria. Wa salat dumu'uhu. Air matanya mengalir tajri ala khaddaihi, di atas kedua pipinya. Wa idza bil kalimati takhruju minhu duna an yahussa fayaqulu rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini di surat Maryam ayat 4 kalau enggak salah ya. Dzikru rahmati rabbiyah ayat 4. Itu ada rabbi inni wahanal azmu. Wahai Tuhan, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah. Wahana itu artinya lemah ya. Di surat Luqman itu disebutkan bahwa ibu yang hamil itu kan sebutannya wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Jadi derita di atas derita. Nah, ini wahanal azmu. Tulangku ini sudah ringkih, sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Rambutku juga sudah menyala dengan uban. Udah penuh uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa ya Allah dalam berdoa. Wa inni khiftul mawaliya min waroi. Dan aku takut dengan keturunanku nanti. Wa kanat imraati aqira. Istriku ini mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka berilah aku ya Allah dari sisimu waliya, pengganti. Yarithuni, yang akan mewarisi aku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi keluarga Ya'qub, wa ja'alhu rabbi radiyya. Nah, jadi jadikan ia rabbi radiyya, yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini ada footnote-nya di situ. Yaksudu an yan'amallahu alaihi biwaladin yardo anhullah. Jadi minta diberikan anak yang diridhoi oleh Allah. Liyu'allimahul ilma shahiha minat Taurah. Supaya anaknya ini bisa mengajarkan ilmu yang baik tentang Taurat. Wa min ilmi nabiyillah Ya'qub, dan juga dari ilmu Nabi Ya'qub. Wa yamdahullahu ta'ala bi annahu lam yashqa yauman bi du'aihi bal kana sa'idan bi istijabatillahi li du'aihi. Jadi Nabi Zakaria ini memuji Allah dengan doa-doanya, dan dia berbahagia ya dengan ijabah doa dari Allah. Wa ahassa Zakaria binurin ya'umul makana fa'idha bimalakin minal malaikati yaqulu ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Nah, ini ijabah Allah atas doanya Zakaria ya. Kemudian malaikat datang mengatakan, wahai Zakaria, sesungguhnya kami mengabarkan kepadamu dengan seorang anak namanya Yahya yang tidak dijadikan sebelumnya nama itu. Ailam yatasamma ahadun bismihi min qablu. Jadi sebelum itu belum pernah ada nama Yahya. Fa'ahassa Zakaria farihan wa dahsyatan. Nah, kemudian Zakaria merasa farihan, berbahagia, ya, excited lah kira-kira gitu, dahsyah itu. Farofa'a ra'sahu ilas samai, kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas langit sambil berkata, Rabbi kaifa yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyah. Nah, ketika mendapatkan jawaban dari doanya diijabah punya anak, Nabi Zakaria juga terkaget.
kaifa yakunu li ghulam, gimana aku bisa punya anak? Wa kanat imraati aqira, padahal istriku itu mandul. Wa qad balaghtu minal kibari aitiya. Sementara usiaku juga sudah renta. Jadi aitiya di sini artinya sinan kabirotan yas'ubu ma'ahal injab. Jadi usia yang sudah tua yang sulit untuk produktif, kira-kira begitu ya. Sulit untuk bisa produktif lagi. Nah, kemudian malaikat menjawab, kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Saya selesaikan sampai ini ya, sampai tanda bintang itu. Nah, kemudian malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu mengatakan atau berfirman, itu mudah bagi Allah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bagaimana tidak mudah? Wong menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada saja mudah bagi Allah, ya kan? Nah, jadi wa qad khalaqtuka min qablu, aku sudah menciptakan kamu sebelumnya wa lam taku syai'a, padahal asalnya tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi itu semua mudah bagi Allah. Fatalaba Zakaria min rabbihi alamatan, mestinya ini ala hadhil busyra. Kemudian Zakaria meminta kepada Allah untuk diberi tanda atas berita gembira ini. Faqala lahullah, kemudian Allah berfirman, ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Cirinya, tandanya bahwa kamu mau punya anak itu adalah kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari penuh. Wa kharaja Zakaria ala bani Israila saliman la aiba fi. Jadi Nabi Zakaria ini keluar itu sambil diem aja gitu. Walakinnahu la yatakallam. Fa asyara ilaihim an sabbihullaha fa fahimu ma asyara bi. Jadi ketika menemui kaumnya itu tidak bisa berbicara, hanya diberikan isyarat. Fa asyara ilaihim, untuk bertasbih kepada Allah. Nah, tapi ya kaumnya paham juga. Fa fahimu ma asyara bi. Kaumnya itu juga paham atas apa yang diisyaratkan oleh Nabi Zakaria. Walam tamdi illa syuhurun tis'ah. Dan kemudian berjalan waktu sampai 9 bulan, hatta wulidas sobiyul jamilu Yahya. Sehingga lahirlah seorang anak yang cakep yang bernama Yahya. Mungkin sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan waktu-waktu mendatang. Jadi ini tinggal 2 ceritanya ya. Setelah itu kita nanti cari buku lagi kalau masih mau lanjut terus baca kitabnya. Nanti Mbak Novi biar cari PDF buku apa lanjutannya. Setelah Zakaria yang Hayatul Muhammad itu ya, bisa. Ya Mbak, ya bisa. Kita lanjutkan Hayatul Muhammad. Oke. Baik Ibu-ibu, sampai sini dulu. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.